فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk ke muka surat 63 dari Muqaddimah Tawdihul Ahkam. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah, al-iqrar hujjatun qasiratun 'alal muqirri nafsih. Dari gitu ya, sebagai badal dari muqir. Iqrar itu hujjah yang hanya terbatasi, terbantut pada orang yang mengaku saja. Dan ini ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih. Misalkan apa, seseorang mengatakan, ya saya mengaku saya mencuri. Dan tak ada bayinah sama sekali. Cuma pengakuan saja, dan saya mencurinya bersama misalkan si fulan. Ya sudah, karena dia mengaku, dia yang terpotong tangannya. Tapi si fulannya tidak terpotong ketika kalau si fulan bilang, enggak, bila saya ikut, misalkan, oh saya mana kenal engkau, misalkan. Tanpa ada bayinah yang lain, maka pengakuan ini hanya berlaku kepada orang itu. Dan tidak berlaku kepada teman lain yang disebut-sebut. Tapi seorang polis atau hakim boleh untuk menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk coba periksa lebih dalam lagi. Takkan mereka tidak saling kenal. Coba tengok di rumah, mungkin ada gambar mereka bersama atau apa, istilahnya. Kalau tidak ada bayinah sama sekali, berarti yang kena hanya orang yang mengaku tadi saja. Teman yang lain tidak kena. Kalau ditanya, bukankah ini sebagai persaksian? Kita tahu persaksian orang fasik tak diterima. Pencuri fasik dia. Sehingga persaksian dia tak diterima terhadap orang lain. Karena boleh jadi dengan kefasikannya dia asal narik-narik orang, mengheret siapa aja lah boleh. Demikian pula dalam masalah perzinaan. Lelakinya mengaku, perempuan tak mengaku, dan tak ada bayinah sama sekali ya. Lelaki yang kena, perempuan tak kena. Karena dia tidak mengaku. Lain kalau dia juga ikut mengaku atau terjebak ketika hakim, coba debat kalian. Nah, lewat perdebatan ketahuan. Misalkan, bukankah kita sama-sama? Enggak, saya mana kenal engkau. Iya, kamu tak ingat kan waktu itu engkau pakai baju ini? Saya pakai baju biru waktu itu. Ketahuan. Ketahuan berarti memang apa? Mereka ada perjumpaan. Hakim tinggal lihat untuk menggali lebih dalam lagi. Tapi kalau sama sekali tak ada bayinah, maka ini hanya berlaku untuk orang yang mengaku. Yang dia tidak mengaku, tidak kena dia. Ini yang dikatakan hujjah yang qasirah, hujjah yang hanya terbatasi, terbantut pada pengakunya saja. Au man ya'ti min jihatih, atau orang yang datang dari sisi dia. Saya ini kasih contoh ya, biar kita dapat pengalaman lebih banyak lagi. Contoh orang yang datang dari sisi dia itu polanya macam mana. Kecuali yang macam tadi terjebak, memang terbukti ini ada link dengan orang ini. Dilihat dari kalam-kalam mereka berdua, itu boleh jadi memang satu arah. Dzalika anna iqrarahu mulzimun lahu faqat. Karena pengakuan dia hanya mewajibkan dia saja. Fala yata'addahu ila ghairih, maka tidak akan sampai kepada orang yang lain. Kemudian al-qaidatu saminah al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Jawaz yaitu izin. Izin secara syariat itu akan menghilangkan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Tengok nanti apakah diberi contoh yang sesuai. Terutama kalau ini adalah memang sudah perintah bosnya untuk gali sumur. Sudah penggalian sudah betul, tapi tahu-tahu entah menyebabkan apa itu, mungkin rumah jadi rusak atau mungkin dinding ikut retak karena penggaliannya terlalu dekat, tapi bosnya yang nyuruh memang sini, dia sudah mengizinkan sini. Maka pekerjanya tidak wajib membayar ganti rugi. Kalau memang pekerjanya sudah bekerja profesional dan betul. Risiko bosnya yang menanggung. Al-makna annal insan la yu'akhadhu bi fi'li ma udzina lahu fihi syar'an. Seseorang tidak boleh dihukum dengan perbuatan yang mana dia telah diberi izin untuk melakukan itu secara syariat. Baik. Adapun kalau secara syariat tak boleh, walaupun mereka saling ridho, tapi syariat tidak mengizinkan, ya tak boleh. Tapi secara syariat memang izin yang seperti itu memang perkaranya halal.
maka risiko ditanggung oleh majikannya misalkan. Fal murattabu 'alal ma'dzun ghairu matmun. Sesuatu yang diakibatkan murattab, yang diakibatkan oleh perkara yang sudah diizinkan, maka ini tidak ada tuntutan ganti rugi. Illa bitta'addi, kecuali kalau pekerjanya melampaui batas. Jadi disuruh menggali sebelah sini, tahu-tahu sampai ke bawah asas, rumah hancur ya dia ganti rugi. Au tafrid, atau dia tidak berhati-hati, yaitu mungkin tidak profesional, asal gali-gali tapi tidak sesuai misalkan. Tapi yang profesional dan tidak melampaui batas, kalau tahu-tahu ada masalah, ya yang mengizinkan itu dia tak boleh untuk menuntut ganti rugi. Dan kaidah ini sering dipakai oleh para dokter. Ini bagi kami ini harus operation. Ditakut-takuti biasanya. Ini nih kalau tak operation nanti terbelit anak, nanti janin tercekik. Ya sudahlah, operation, tapi suruh tanda tangan. Kalau ada risiko di balik ini, tak boleh menuntut. Nah, itu sering. Anak pun pernah macam itu ketika terkait dengan operasi mata, tapi ternyata setelah itu tak jadi. Disuruh tanda tangan. Kalau ada masalah, ya tak boleh menuntut. Memang kalau mereka memang profesional, ya memang tak boleh kita menuntut. Kecuali kalau terbukti ada malpraktik dan semacam itu, atau berlebihan dan sebagainya. Tapi kalau prakteknya mereka sudah betul, maka memang kita tak boleh menuntut, karena kita sudah memberikan izin, kita sign mengizinkan itu. Baik, faman hafara bi'ran fi ardih, barang siapa menggali sumur di rumahnya, fawaqa'a fiha insanun aw hayawan, kemudian ada manusia, ada orang atau hewan yang jatuh ke sumur tadi, fal hafir huna ghairu dhamin, maka orang yang menggali sumur ini dia tidak wajib membayar ganti rugi. Li'annahu ma'dzunun lah, karena apa? Dia diberi izin, karena ini sumur dia, tanah dia. Tahu-tahu ada orang masuk tanpa izin, maka apa? Dia tidak wajib membayar ganti rugi. Akhirnya arahnya ke situ, walaupun contoh yang kita buat lebih mudah difahami tadi. Li'annahu ma'dzunun lah, karena dia sudah diizinkan untuk menggali di situ, kecuali kalau failnya lain, ya, yang menggali dengan pemilik tanah lain. Yang menggali memang dia disuruh oleh pemilik tanah menggali di situ, atau tahu anaknya pemilik tanah main-main di situ jatuh. Nah, ini lebih mudah difahami, failnya lain-lain. Maka pekerjanya tidak wajib bayar ganti rugi karena dia sudah diizinkan untuk menggali sumur di situ. Wali annahu ghairu muta'addin, dan juga karena dia tidak melampaui batas, disuruh menggali segitu, sudah segitu saja misalkan. Nah, yang mendekat, dia yang tidak hati-hati, padahal sudah ada lambang untuk jangan mendekat barangkali atau apa misalkan. Lakin lau hafara fit tariq hufrah, tapi kalau dia menggali suatu lubang di jalan, mungkin JKR jelas profesional, tapi terkadang mungkin ada pekerja yang dia orang baru kan, mungkin baru datang ke Malaysia, gali-gali dan tidak hati-hati barangkali atau apa entah. Fawaqa'a fiha insan, maka ada orang jatuh ke dalam lubang situ, au hayawan atau hewan, atau mungkin kereta, tayarnya jadi jatuh dan patah barangkali. Fahuwa dhamin, maka dia yang wajib membayar ganti rugi, karena yang namanya jalan adalah untuk melintas, kecuali kalau sudah ada peringatan, ini sedang perbaikan jalan, dikasih lambang untuk pergi ke kiri, atau tahu kereta memilih terus ke kanan atau lurus, ya ini salah keretanya. Yang sudah memberikan peringatan dan ini kerja resmi, ya dia tidak wajib membayar ganti rugi. Dia sudah diizinkan oleh pemerintah misalkan, walaupun di jalan. Nah, jalannya jalan pemerintah. Nah, pemerintah memang sudah mengizinkan, memang ada proyek. Nah, maka yang berkendara yang harusnya melintas. Kali ini ada area yang untuk sementara tidak dihukumi secara syar'i sebagai torik, sebagai jalan, sedang ditutup ruas jalan yang itu. Tapi kalau tidak ada peringatan apapun, asal menggali di tengah, ya dia wajib membayar ganti rugi kalau ada mangsa, ada yang jadi korban. Qali annahu ghairu ma'dzunin lahu fih, karena ini secara umum, secara teori, orang tidak diizinkan untuk menggali lubang di jalan, kecuali apa yang telah diisyaratkan gambaran tadi. Jalan memang untuk jalan, untuk berjalan, untuk melintas. Al-qaidatu tasi'ah, kaidah yang ke-9.
Al yadul aminah la tatman. Tangan yang terpercaya itu dia tidak wajib membayar ganti rugi. Seperti di masalah dokter. Ini yang profesional, adapun kalau yang belum profesional memang tak boleh. Belum mendapat sertifikat, belum dapat apa istilahnya lesen untuk kerja sebagai dokter misalkan dan sebagainya. Tapi yang sudah profesional, sudah dapat izin, memang dia layak dipercaya, tangannya tangan terpercaya, dia tidak wajib membayar ganti rugi. Kalau tahu-tahu ada efek samping dari apa yang sudah menjadi kebiasaan dia bekerja. Illa bitta'ati, kecuali kalau berlebihan. Dukun khitan, bukan dukun ya dokter. Harusnya cuma potong sikit, tahu-tahu berlebihan. Misalkan kan tak tahu. Autafrid atau dia tak hati-hati. Mungkin sambil apa minum alkohol barangkali ya. Ini jelas akan kena saman dia. Kalau sedang operation atau sedang potong-potong tangan atau apa, tahu-tahu malah minum khamar, malah bahaya. Atau mungkin apa pemandu taksi, ini terpercaya kalau dia sudah ada lesen. Tapi kalau sambil minum khamar berarti tafrid, dia tidak berhati-hati. Asyarah kullu man biyadihi mal, setiap orang yang di tangannya ada harta, biridho sahibi, dengan ridho pemiliknya, misalkan apa? Pemegang amanah, barang-barang titipan, barang-barang titipan ya betul ya. Orang mau pergi, oh ini perhiasan di rumah bahaya, udah saya titip ke tetangga lah, saya simpan di tetangga yang memang sudah saya izinkan untuk dia memegang harta ini. Saya sudah ridho. Au wilayatihi alaih, bi wilayatihi alaih, yaitu pemilik harta memang memberikan wilayah, kekuasaan kepada orang itu untuk mengurusi harta ini. Mungkin tidak dipegang di tangan, tapi apa? Menjaga rumah selama sebulan atau menjaga kebun misalkan. Fahuwa aminun alaih, maka dia dipercaya terhadap harta tadi. Sawa'un kana lil amini fi ma tahta yadihi hadzu nafsin aula, sama saja orang yang dipercaya ini untuk barang yang ada di tangan dia itu ada keinginan atau tidak ada keinginan, ada hasrat pada barang itu atau tidak. Nah, kalau memang pemilik harta sudah mempercayai, kalau tahu-tahu rusak ya salah pemilik hartanya. Kenapa engkau percaya pada orang itu? Salah engkau sendiri. Kecuali ma'ruf dengan batasan tadi, kecuali kalau orang tadi memang ya ta'adda, memang melampaui batas, disuruh jaga malah dibawa ke genting untuk dijudikan. Katanya ini investment, katanya. Siapa nyuruh investment? Saya suruh jaga saja. Atau tafrid, disuruh jaga disimpan di rumah malah sekedar diletak di beranda rumah misalkan, ya ini tafrid. Maka ini salah orang yang kalau memang orangnya sudah menjalankan apa yang semestinya, maka tidak boleh kalau ada kesalahan, kalau ada kerugian, kemudian dia dituntut. Kecuali itu tadi, kalau memang ternyata dia yang cuai atau berlebihan, ya boleh dituntut. Ya, cuma kalau orangnya lari, ya, pemilik harta menyesal sendiri. Kenapa tidak memilih orang yang betul, istilahnya. Tidak berhati-hati dalam memilih orang yang layak diamanahi. Kemudian wa yadkhulu fil amin al ajir, masuk ke dalam kategori orang yang terpercaya adalah pekerja. Seperti apa? Kalau kita menelpon mungkin pekerja aircon, mau dia harus masuk ke dalam rumah, maka kita harus hati-hati. Memang kita pilih orang ini ya sudah, atau kita minta jaminan, istilahnya kita memang memilih syarikat itu yang menjamin memang ini pekerja saya. Nah, kalau kemudian ternyata ada kerusakan tapi pekerjanya betul, sudah jujur, maka dia tak boleh untuk dituntut ganti rugi dan sebagainya. Kecuali kalau memang terbukti pekerjanya pengkhianat, ya dia dihukum, layak untuk dihukum. Tapi secara umum, orang yang telah kita sewa berarti dia amin di hati kita. Kita percaya dia. Kalau tak, salah kita. Kenapa memilih orang ini, bukan memilih orang dari syarikat mana misalkan. Paling tidak, bagi hakim, orang yang telah kita pilih berarti memang dia kepercayaan kita. Wal murtahan, demikian pula orang yang diserahi barang jaminan. Kita sewa, kita hutang ya, hutang 1.000. Dia minta jaminan, ya sudah. Jaminannya mungkin apa? Peti ais lah atau apa. Ya sudah, dia kita percayai dia. Atau mungkin diletakkan di orang ketiga, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir di akhir-akhir Al-Baqarah itu. Barang jaminan terkadang dipegang oleh pemilik
pemilik uangnya, pemberi hutang, atau kepada orang ketiga. Nah, maka orang ketiga ini sebagai orang yang amin, yang terpercaya. Wasyarik, demikian pula rekan kongsi. Walaupun seringnya adalah apa, yang ini akan menganiaya yang itu, kata Nabi Dawud ya. Tapi secara umum kalau kita sudah bermusyarakah dengan orang itu, bagi kita memang apa, orang itu aminnya kita percaya dia. Wal mudharib, bukan yang tukang pukul ya, suka memukul. Melakukan mudharabah, kita mempercayakan harta kita ke dia. Berarti bagi kita dia adalah amin. Thayyib. Yang penting tidak ada pemaksaan. Kalau ada pemaksaan lain masalah. Kemudian wal wadi', yaitu yang diserahi wadi'ah, barang-barang titipan tadi. Wal wali, demikian pula seorang wali. Misalkan seorang ayah, nah dia menikahkan dengan putrinya dengan seorang lelaki. Lelaki ini sebagai wali. Berarti apa? Dia terpercaya bagi si ayah itu. Nah, kalau ternyata setelah itu putrinya jadi tidak seberapa cantik karena apa? Ya kerja di kebun, jadi agak gelap. Ya jangan menyalahkan, karena jelas sebelum menyerahkan si ayah harus periksa dulu ini mereka biasa kerja di mana? Oh, mereka orang pedesaan, memang kerja di kebun. Ya jelas resiko untuk apa? Untuk mungkin kulit jadi agak gelap dan sebagainya. Misalkan kalau ridho tak masalah. Kalau seawal tak ridho, ya jangan menikahkan dengan yang bekerja di kebun misalkan. Kalau dia mau tetap menikahkan, berarti hakikatnya dia sudah mempercayai si wali yang ini, si lelaki ini sebagai wali. Maka kalau kemudian timbul risiko-risiko yang masih masuk akal, ya tentunya dia tidak berhak untuk menyalahkan si suami tadi. Risikonya, namanya suami istri berarti apa? Susah payah bersama memang istilahnya. Yang penting masih masuk akal, bukan malah istri disuruh offshore kerja minyak. Nah, itu di luar pembahasan jelas. Kemudian wal wasi, yaitu yang diamanahi wasiat oleh orang yang mau mati. Berarti kita percaya pada dia untuk menjaga amanah wasiat ini. Mungkin dari kalangan apa istilahnya itu? Peguam-peguam itu memang kita percaya dia untuk tidak merubah-rubah wasiat. Wal wakil, orang yang menjadi wakil kita untuk niaga atau wakil apa tergantung. Wan nazir, mungkin apa, nazir wakaf, pengawas wakaf. Berarti hakikatnya kita percaya dia kalau memang kita melantik dia sebagai nazir wakaf misalkan. Wa nahwuhum, dan yang semacam mereka. Ini dohirnya kurang alif ya, sawaun mungkin ya. Sawaun kanu bi amalihim mustajarin, sama saja apakah mereka disewa untuk bekerja au mutabarriin, atau mereka itu bukan bekerja tapi amal kebajikan. Saya amanahkan untuk bagikan ke para fuqara misalkan. Bukan sebagai pekerja tetapi saya amanahkan, tolong bagikan duit ini ke para pelajar misalkan. Faqulu haula layat manun matalafa bi aidihim. Maka mereka tidak boleh mereka tidak boleh dituntut ganti rugi terhadap sesuatu yang rusak di tangan mereka illa bi ihdahalatain, kecuali dengan salah satu dari dua keadaan. Al-ula at-ta'addi, yaitu dia berlebihan, melampaui batasan. Saya berpandai-pandai seperti tadi, disuruh jaga duit, malah duitnya diinvestasikan entah di mana, lalu hilang. Ya dia harus bayar ganti rugi. Wa huwa fi'lu ma la yajuz, melakukan sesuatu yang tak boleh, yang tidak diizinkan oleh pemilik harta atau pemberi amanah tadi. Asaniyah, yang kedua at-tafriqo, yaitu kurang penjagaan, cuai misalkan. Katanya mengurusi anak yatim, tahu-tahu anak yatim terlantar kemana-mana, atau bagaimana misalkan, atau kelaparan dan seterusnya. Padahal dia yang memilih untuk jadi pengurus anak yatim, dan duit ada misalkan, tafrid namanya. Kecuali kalau memang tak ada, ya sudah, lapar sama-sama, kenyang sama-sama, tak ada tuntutan ganti rugi. Wa huwa tarku ma yajib, tafrid definisinya adalah meninggalkan apa yang wajib dilakukan. Ta'addi yaitu melakukan apa yang tak boleh dilakukan. Saya definisi fikih yang bagus. Ilahuna wallahu a'lam.